Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal IPA kelas 9 semester kedua untuk materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Baiklah, kita langsung lihat soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan peran tanah bagi kehidupan adalah: A. Menjaga suhu bumi, B. Tempat hidup hewan dan bakteri, C. Menjaga jumlah populasi tumbuhan, D. Penyedia nutrisi yang dibutuhkan hewan dan manusia. Ada beberapa peranan tanah bagi kehidupan, yaitu yang pertama, tempat hidup hewan dan bakteri, berarti jawaban B. Betul ya. Kemudian penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Kemudian penyedia dan penyaring air. Yang keempat, penyedia nutrisi bagi manusia, tumbuhan dan hewan, berarti pilihan D. Betul. Dan yang kelima, menjaga jumlah populasi tumbuhan. Pilihan C juga betul ya. Peran tanah bagi kehidupan. Maka yang bukan merupakan peran tanah adalah A. Menjaga suhu bumi. Nah, ini adalah peranan dari air. Salah satu peran organisme tanah adalah mengatur kegemburan tanah. Benny melakukan pengamatan pada beberapa jenis tanah dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ya, ini hasilnya. Tanah yang mengandung organisme tanah berasal dari lokasi. Nah, untuk organisme tanah, ciri-ciri yang dimiliki oleh tanahnya adalah yang pertama, pori-pori besar ya. Jadi tanah tempat hidup organisme itu memiliki pori-pori besar. Kemudian yang kedua, berbutiran kasar ya, berbutir kasar. Nah, tanah yang memiliki ciri-ciri ini adalah tanah pasir ya. Jadi yang memiliki ciri ini adalah tanah pasir, dan berdasarkan data yang ada di soal, yang termasuk juga adalah tanah lempung berpasir. Lempung berpasir. Ya. Jadi yang benar untuk jawaban ini adalah lokasi A dan lokasi D. Jawabannya B. Tanah terdiri atas beberapa lapisan. Untuk mendapatkan bahan tambang, manusia melakukan penggalian hingga lapisan yang terdalam. Menurut pendapatmu, hal yang mungkin terjadi pada keseimbangan lingkungan akibat penggalian tanah adalah: A. Meningkatkan pendapatan penduduk, B. Mengurangi jumlah mineral dalam tanah, C. Mengganggu kehidupan organisme tanah, D. Mempercepat pelapukan secara fisik dan kimiawi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apa yang akan terjadi pada keseimbangan lingkungan ya. Nah, jawabannya adalah C. Jadi proses penggalian bahan tambang itu jika dilakukan dalam skala besar akan mengganggu kehidupan organisme tanah karena akan berdampak kepada ketidakseimbangan jumlah populasi dari masing-masing organisme itu ya. Perhatikan gambar lapisan tanah berikut. Lapisan tanah yang paling banyak mengandung materi organik adalah A. Lapisan A, B. Lapisan B, C. Lapisan C, dan D. Lapisan D. Nah, kita lihat apa ciri-ciri dari masing-masing lapisan ini. Yang pertama, lapisan yang paling atas disebut horizon A. Itu merupakan lapisan teratas yang terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Kemudian di bawahnya, horizon B, merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya.
Kemudian lanjut di bawahnya, horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Dan bagian paling bawah adalah horizon D, merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Maka, lapisan yang mengandung materi organik paling banyak adalah lapisan A. Ya, ini disebutkan di sini bahwasanya lapisan horizon A itu terdiri dari zat organik. Hujan dan air mengalir dapat mengikis tanah. Tanah yang paling banyak terkikis oleh hujan dan air mengalir adalah tanah dari A. Daerah datar yang tandus, B. Daerah miring yang tandus, C. Daerah datar dengan rumputan, D. Daerah miring dengan semak-semak. Jawabannya adalah B. Nah, makanya untuk daerah miring, agar terhindar dari pengikisan, maka dibuatlah terasering ya, agar tidak terjadi pengikisan. Sifat-sifat tanah berubah melalui proses alam dan aktivitas manusia. Berdasarkan pernyataan berikut yang menunjukkan perubahan tanah karena proses alam adalah A. Pengikisan nutrisi akibat hujan lebat, B. Banjir akibat pembangunan bendungan, C. Pembentukan gurun akibat penebangan pohon, D. Degradasi nutrisi tanah akibat penggunaan pestisida. Jawabannya adalah A. Karena di sini proses yang terjadi itu akibat proses alam ya. Sedangkan pilihan jawaban B, C, dan D itu adalah akibat aktivitas manusia. Ya, pembangunan bendungan, penebangan pohon, dan penggunaan pestisida. Itu adalah akibat aktivitas manusia. Pelapukan tanah dapat terjadi secara biologi, kimia, dan fisika. Di antara lokasi berikut, lokasi yang tanahnya paling cepat mengalami pelapukan adalah daerah A. Hutan tropis yang subur, B. Padang rumput yang kering, C. Memiliki curah hujan tinggi, D. Gurun pasir yang sangat panas. Nah, sebelum kita jawab, kita lihat dulu faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan itu ya. Faktor fisik ada beberapa ya yang mempengaruhi pelapukan. Yang pertama iklim. Yang kedua sinar matahari. Dan yang ketiga adalah curah hujan. Nah, ini diantara beberapa faktor yang mempengaruhi pelapukan dilihat dari faktor fisik ya. Nah, maka yang paling berpengaruh itu adalah iklim. Nah, jawaban yang sesuai dengan iklim adalah A. Hutan tropis yang subur. Ion-ion dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan antara lain A. O2 dan CO2, B. SO4 2- dan O2, C. Mg2+ dan NO3-, D. Mg2+ dan CO2. Nah, kita lihat terlebih dahulu ion-ion yang ada di dalam tanah itu terdiri dari dua jenis ya. Ion dalam tanah. Yang pertama ada ion positif. Nah, antara lain K+, Ca2+, dan Mg2+. Kemudian ada ion negatif, antara lain NO3-, PO4-, dan SO4-. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah C. Mg2+ dan NO3-.
Tanah yang memiliki ukuran butiran sangat kecil, sulit ditembus air, dan tidak mengandung campuran pasir dan batuan disebut A. Tanah liat, B. Tanah lempung, C. Tanah liat berpasir, D. Tanah lempung berpasir. Nah, jawabannya adalah A. Jadi tanah liat itu memiliki ukuran butiran sangat kecil, kemudian sulit ditembus air, dan tidak mengandung campuran pasir ya. Akibat utama erosi tanah adalah A. Berkurangnya kemampuan tanah menyerap air, B. Meningkatnya laju perpindahan mineral dari satu tempat, C. Semakin banyaknya tumbuhan pada lapisan atas yang mati, D. Hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Jadi erosi dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah karena sebagian besar tumbuhan dan organisme tanah itu berada pada lapisan paling atas. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik dalam memahami materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.